Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Rahmayati Pratami, NPM 192151042, mahasiswa pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, akan menjelaskan materi tentang segitiga. Nah, di mana materi segitiga ini dipelajari di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari segitiga itu apa. Kemudian kita akan membahas juga jenis-jenis dari segitiga. Dan yang terakhir, rumus segitiga itu seperti apa sih? Nah, setelah rumus itu kita nanti akan dilatih latihan soal serta akan diberi contoh soal dan pengerjaannya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pengertian segitiga. Nah, untuk pengertian segitiga, apa itu segitiga? Nah, di sini ada segitiga itu merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi. Nah, di sini perlu kita garis bawahi 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Nah, 3 buah sisi dan 3 buah titik. Di sini ada contoh dari segitiga itu. Dari pengertian itu 3 buah sisi. Nah, 3 buah sisi. 1, 2, 3. Memiliki 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu namanya juga segitiga. Nah, di sini 3 berarti memiliki 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Itulah pengertian dari segitiga. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga ini dikelompokkan menjadi jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan jenis segitiga berdasarkan sudut. Nah, berdasarkan sisi di sini ada 3 buah. Segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang nih. Segitiga sama sisi, sama kaki itu seperti apa? Nah, disebut sama kaki karena ada 2 buah sisi, ya, kaki-kakinya ini panjangnya itu sama. Nah, oleh karena itu disebut sama. Kemudian ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, itu semua sisinya atau ketiga sisinya itu sama panjangnya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada segitiga sembarang. Kenapa disebut sembarang? Karena ya panjang dari sisi-sisinya itu sembarang. Tidak seperti yang tadi sama. Nah, kemudian ada berdasarkan sudut, besar sudutnya. Ada 3 juga. Yang pertama ada siku-siku. Nah, di sini kenapa disebut siku-siku? Maaf, karena ada salah satu sudut yang besarnya itu 90 derajat atau membentuk siku-siku. Sehingga segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga lancip. Nih di sini, segitiga lancip. Disebut segitiga lancip karena semua sudutnya itu lancip atau kurang dari 90 derajat. Dan yang terakhir, segitiga tumpul. Nah, ciri segitiga tumpul itu apabila ada salah satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Nah, di sini nih, ini sudut ini itu besarnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, jadi ada salah satu sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, mungkin seperti itu untuk jenis dari segitiga. Berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Ya. Selanjutnya, kita akan menginjak kepada rumus segitiga. Menginjak. Jadi kita akan selanjutnya membahas tentang rumus dari segitiga. Dan di sini kita akan membahas rumus dari luasnya saja. Di mana luas dari segitiga itu, nah sebelum ke rumus, di sini dalam segitiga itu ada yang namanya alas dan ada yang namanya tinggi. Alas itu kan namanya juga alas yang di bawahnya.
Kalau tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Jadi yang ini dari sudut eh, garis yang tegak lurus dengan alas. Nah, ini namanya tinggi. Rumusnya bagaimana untuk rumus luas? Nah, rumus luas itu adalah 1/2 atau setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, dari mana rumus ini? Kita akan membahasnya sekarang ya. Dari mana rumus luas segitiga yang ini? Pembuktian rumus luas segitiga. Nah, kan di sini ada sebuah segitiga yang tadi. Segitiga memiliki alas dan tinggi. Kemudian kita akan memotong segitiga tersebut sebesar, jadi si tingginya ini dibagi 2 ya. Tinggi dari sini ke sini sama dari bawah ke garis yang akan dipotong ini sama ya. Jadi tingginya ini dibagi 2. Kita gunting sehingga didapatlah seperti ini ya. Karena udah digunting, jadi tingginya itu menjadi 2, setengah tinggi. Ini juga setengah tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menggunting lagi yang tinggi dari segitiga yang tadi telah digunting ini. Kita akan gunting sehingga terbagi seperti itu ya. Kemudian sisa-sisa yang gunting ini kita kita gabungkan dengan yang di bawah ini. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi dari sini ke sini itu alas kan. Nah, tadi yang telah digunting kemudian disatukan dengan ini itu membentuk suatu bangun datar yaitu persegi panjang. Nah, rumus dari persegi panjang itu kita udah tahu bahwa panjang dikali lebar kan. Dan di sini panjangnya itu adalah A dan lebarnya adalah setengah dari tinggi. Nah, sehingga rumus dari rumus dari segitiga yang tadi itu sama dengan rumus dari rumus luas ya, maaf, rumus luas segitiga itu sama dengan rumus luas dari persegi panjang yang ini. Nah, sehingga berdasarkan ilustrasi di samping, maka dapat disimpulkan luas segitiga ABC ya yang tadi yang awal itu sama dengan luas persegi panjang ABDE. ABDE. Nah, itu sama. Jadi luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya A dan lebarnya itu adalah setengah tinggi. Nah, sehingga luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi asal usul rumus dari luas segitiga itu diturunkan dari ini luas persegi. Ya, serta banyak lagi pembuktian yang lain. Silakan teman-teman untuk mencarinya. Itu. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nih. Sebuah segitiga memiliki luas 60 cm persegi dan tinggi 10 cm. Berapakah panjang alas segitiga tersebut? Nah, di sini ada luasnya 60 cm persegi dan tingginya 10 cm. Nah, yang ditanyakan alasnya. Kita akan menggunakan rumus luas saja, karena di sini diketahui rumus luas. Substitusikan apa saja yang diketahui, L-nya 60 dan T-nya 10. Kita substitusikan ke rumus. L-nya kita ganti dengan 60 dan T-nya kita ganti dengan 10. Sehingga diperoleh 60 sama dengan setengah dikali 10 berapa? 5 kali A. Nah, sehingga A itu sama dengan 60 dibagi 5. Diperolehlah alasnya, panjang alasnya itu adalah 12 cm. Paham ya teman-teman? Jadi jawabannya di sini adalah mana? Jawabannya adalah mana ini? 12 cm.
B. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada latihan soal. Nah, silahkan teman-teman untuk mengerjakan latihan soal seperti ini, seperti yang telah teman-teman lihat di layar. Kemudian, jika sudah selesai, silahkan tuliskan komentar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.